يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على هزم بالعزل والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أنزل إلينا من أوصانا بالدعاء من ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النافع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadrat al-asatizah al-ajilla wal hadirin wal hadirat al-ahibbah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci bulanan kita, yaitu talabul ilm. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan. Sekarang ini hadirin, kajian kita pagi ini kajian khusus, dan kita tidak akan membaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi saya lebih tertarik kita membaca kitab Durratun Nasihin hari ini, pagi ini, terkait dengan sedang beradanya kita pada salah satu Ashhurul Hurum, yaitu bulan Sya'ban. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan suci. Menurut para ulama, yang dimaksud dalam 4 bulan suci pada ayat ini adalah bulan Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Tanggal berapa ini? Sya'ban tanggal berapa? Kalau bulan Hijriyah biasanya kita kurang hafal. Kita lebih hafal bulan-bulan Masehi karena gajiannya pada bulan Masehi. Jadi kita lebih menghafalkan itu. Yang jelas bulan Sya'ban memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam bab yang menyatakan Fadilatul Syahr Sya'ban al-Mu'azzam, penulis kitab ini menyitir apa yang dinukil Qadhi Baydawi, mengambil sebuah ayat dari surat Asy-Syura. Kata beliau, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah adalah zat yang maha lembut. Yarzuqu man yasha', Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dia adalah zat yang maha kuat dan maha agung. Man kana yuridu hartal akhirah, barang siapa yang menginginkan bercocok tanam terkait dengan urusan akhiratnya, nazid lahu fi harthih, maka dalam bercocok tanamnya itu akan kami berikan tambahan. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi barang siapa yang bercocok tanam pada urusan dunia, wa ma lahu min nasib, maka dia tidak akan, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dalam urusan akhirat tidak akan memperoleh
keuntungan. Kalau dibaca sampai di situ doang, paham nggak? Kalau kita ngerjain urusan akhirat, insya Allah dunia ngikut. Tetapi sebaliknya kalau kita ngerjain urusan akhirat, mengerjakan urusan dunia, akhirat ngikut nggak? Nggak akan ikut. Makanya kalau orang dulu ngasih contoh, kalau kita nanam padi di sawah, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau semata-mata kita menanam rumput, padi tumbuh nggak? Enggak. Artinya lebih menguntungkan mana? Amal akhirat apa amal duniawi? Yang lebih menguntungkan adalah amal akhirat. Kenapa? Karena ketika kita menggarap urusan akhirat, insya Allah urusan dunia ikut. Tetapi kalau kita menggarap urusan dunia, jangan pernah berharap kita akan mendapat bagian di akhirat. Artinya harusnya dalam hati kita tertanam satu keyakinan bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Makanya ayat ini dibuka dengan ungkapan Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut pada hamba-hambanya. Kalau ditanya kita yakin apa enggak Allah akan memberikan kita apa yang kita butuhkan, tentu jawabannya yakin. Cuma ketika didesak lagi dengan pertanyaan lain, dari mana yakinnya? Rasanya kita tidak bisa menjawab dengan pasti jawaban itu. Buktinya ketika Allah nyatakan ketika kita menggarap urusan akhirat akan mendatangkan dunia, dan ketika kita menggarap urusan dunia tidak akan mendatangkan urusan akhirat, kita dalam keseharian kita lebih semangat menggarap mana? Lebih semangat ibadah apa lebih semangat nyari duit? Kalau secara jujur pasti jawaban kita biasanya kita cari dalil, cari duit buat ibadah. Ini benar. Bahkan apapun yang kita lakukan yang terkait urusan dunia, kalau kita niatkan ibadah, insya Allah ada pahala ibadahnya. Cuma yang saya maksud, berapa banyak orang yang lebih mementingkan dunianya saja tanpa mengindahkan urusan akhiratnya. Artinya kesibukannya sehari-hari cuma hidup untuk cari duit, duit untuk hidup, hidup untuk cari duit, dan seterusnya, begitu doang. Muter di situ-situ juga, nggak kemana-mana. Padahal kan yang bagus hidup untuk cari rezeki Allah, rezeki Allah untuk bertahan hidup, hidup kita untuk ibadah, ibadah kita kepada Allah dan hanya untuk Allah. Mestinya begitu. Tapi ketika kita bertanya pada diri kita, udah prinsip itu udah bener apa belum ada dalam diri kita? Rasanya belum. Buktinya ketika para ulama menyampaikan banyak hal, diantaranya ayat ini, Allah akan memberikan rezeki pada siapa saja. Tentu logikanya yang akan lebih disayang oleh Allah adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Ketika kita melakukan pendekatan yang luar biasa kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita inginkan, tentu di atas yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak dekat kepadanya. Ini yang kita sebut dengan nikmat. Ketika Allah memberikan itu dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, kita sebut dengan nikmat. Lantas dalam kehidupan keseharian kita,
Ada orang yang ibadahnya nggak terlalu rajin, kedekatannya kepada Allah kita lihat nggak seberapa, tapi urusan rezeki selalu banyakkan dia dibanding kita. Ini kira-kira ayatnya yang salah apa keyakinan kita yang salah? Jangan salah, ketika Allah memberikan kita banyak hal, ketika Allah memberikan kita kekayaan, ketika Allah memberikan jabatan dan seterusnya, ini tidak serta-merta apa yang Allah berikan adalah nikmat. Bisa jadi itu disebut dengan istidraj. Allah menguji kita dengan kesenangan-kesenangan. Makanya kalau ada pertanyaan, diuji dengan kesulitan dibanding dengan diuji menggunakan kesenangan, lebih sulit mana? Diuji pakai kemiskinan misalnya, dengan diuji pakai kekayaan, berat mana kira-kira? Enggak ada yang jawab. Kalau diuji dengan kemiskinan relatif lebih mudah, relatif lebih gampang, bahkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah pun lebih mudah. Sebab nanti ketika kita ketemu malaikat ditanya, bagaimana dulu waktu hidup, masa hidup di dunia? Saya hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan sederhana. Rezeki yang Allah berikan hanya cukup untuk bertahan hidup. Kalau kita memperolehnya dengan cara yang baik, menggunakannya dengan baik, insya Allah selesai urusan. Tetapi ketika Allah menguji kita dengan kekayaan, Allah menguji kita dengan banyak rezeki, pertanyaannya nggak cukup sampai di situ. Allah berikan kita rezeki banyak, kita menggunakannya belum tentu bisa lebih baik ketimbang ketika Allah memberikan kita rezeki sedikit. Biasanya kalau lagi banyak duit, banyak rencana nggak? Biasanya kita kalau banyak duit ya banyak rencana. Dan biasanya kita ingin rencana itu tercapai. Kalau sudah diperkuat dengan kekuatan finansial, pasti rencana-rencana itu bisa kita laksanakan. Beruntung orang yang bisa menggunakan kekayaannya sesuai dengan ajaran Allah dan petunjuk Rasulullah. Tetapi tidak sedikit orang yang menyalahgunakan apa yang Allah berikan, sehingga apa yang seharusnya menjadi nikmat buat dia malah bukan menjadi nikmat. Jadi kalau ditanya enakan kaya apa enakan miskin, jawaban kita nggak ada yang mau bilang enakan miskin. Kenapa? Paling kita alasan, miskin mah gua udah karatan, udah pengalaman gitu maksudnya, pengen nyobain kaya tuh kayak gimana. Cuma kata para sufiyin, kaya atau miskin itu letaknya di hati. Kaya atau miskin letaknya di hati. Kita punya duit 200.000, biaya dapur cuman butuh 100.000 per hari. Ketika kita megang 200.000, tenang gak? Apa yang membuat kita tenang? Hati. Karena hati kita merasa cukup, meskipun kata orang gak banyak, buat kita banyak. Dan dengan jumlah segitu kita sudah tenang. Kalau kita hidup dalam tenang, meskipun rezeki yang Allah berikan nggak terlalu banyak jumlahnya, berarti kita saat itu kaya atau miskin? Kaya menurut para sufi. Coba bandingkan dengan orang yang jumlah uangnya ratusan juta, sementara dia ada rasa ketakutan di hatinya. Takut duitnya hilang,
takut apa yang dia kerjakan dilihat orang, takut ketangguh dari mana dapat duitnya, kalau ketahuan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Tenang nggak? Biar kita pegang duit banyak, nggak ada ketenangan. Apa yang dirasakan? Kalau orang hatinya sudah nggak tenang, ya makan nggak nikmat, tidur nggak nyenyak. Dibanding orang yang punya duit jumlahnya sedikit tapi hatinya tenang, enak mana? Jadi letaknya di hati. Jadi kalau ditanya mauan mana, kaya atau miskin, masih mauan kaya juga. Nah, kaitan ayat ini dengan bulan Sya'ban, ketika Allah menyatakan Allah akan nazid fi harthi, orang-orang yang mengejar kehidupan akhiratnya akan kami lipat gandakan, akan kami berikan bonus yang besar dalam urusan cocok tanam terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kita di akhirat. Urusan pahala, ada nggak yang mau sedikit? Kalau pahala pengennya yang banyak, kalau ibadah nggak usah banyak-banyak. Cari ibadah yang sedikit tapi pahalanya besar. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Apalagi kalau kita melakukan pendekatan kepada Allah di waktu-waktu yang istimewa, di antara waktu yang istimewa seperti Allah sebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah anggap bulan suci dalam 12 bulan. Di antaranya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kalau kita sampai di tengah-tengah, kalau di kampung saya biasanya orang menyebutnya dengan nisfu Sya'ban. Ngapain kalau nisfu Sya'ban? Ini bilangnya roahan. Orang sini roahan. Iya. Roahan itu adalah bentuk silaturahim antara kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Biasanya pada bulan Sya'ban itu selain kita meningkatkan tali silaturahim dengan sesama yang masih hidup, juga kita bersilaturahim dengan yang sudah meninggal dunia. Dengan apa caranya? Dengan bersedekah, dengan berinfak. Kita niatkan sedekah, infak dan amal baik kita untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ritual itu kita sebut dengan ruahan. Ruahan itu diambil dari kata arwah. Katanya begitu. Makanya kalau bulan Sya'ban itu ya banyak yang roahan. Kumpulin tetangga-tetangga, tahlilan sedikit, habis itu ngopi-ngopi atau makan-makan, diniatkan apa yang dilakukan hari itu baik ritual berdoanya maupun apa yang sudah diinfakkan, pahalanya buat yang sudah meninggal dunia. Senang nggak yang meninggal? Tapi belakangan banyak yang komplain. Emang itu begitu bener? Ada dalilnya? Sebodoh amat, mau ada dalilnya kayak mau kagak kayak. Kalau guru-guru kita ngajarin begitu masih salah ya? Kalau pengen ngomong dalil nanti kita bahas pada kesempatan lain. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, kata beliau, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Fadilah bulan Sya'ban itu dibanding bulan-bulan lainnya seperti kelebihanku dibanding nabi-nabi lain. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Dari segi sebutan saja
Sebutan beliau dengan sebutan nabi-nabi lain sama apa enggak? Berbeda. Posisi kedekatan kepada Allah antara Nabi Muhammad dengan nabi yang lain sama apa enggak? Berbeda. Bahkan hak prerogatif yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi yang lain sama enggak? Juga enggak sama. Rasulullah diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Ketika Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, maka kita yang orang Indonesia berhak nggak mengikuti beliau? Kenapa? Karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi sebelumnya, Nabi Isa saja misalnya. Nabi Isa Allah utus hanya untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Kita orang pondok umum Israel apa bukan? Kalau ada orang sini ngaku-ngaku jadi pengikut Nabi Isa, nanti di sana ditanya dulu. Namanya siapa? Si Anu. Dari mana? Indonesia. Indonesianya mana? Pondok umum. Terus agamanya apa? Nasrani. Ngikutin siapa? Nabi Isa. Kata Nabi Isa, gue lihat dulu mancung apa kagak. Karena beliau diutus untuk Bani Israel. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Ketika kita mengklaim umatnya Nabi Muhammad, diaku enggak? Diaku oleh beliau. Dan doa yang beliau mintakan kepada Allah, terlebih untuk kebaikan umatnya, mayoritasnya diijabah oleh Allah. Cuma ada satu yang kata para ulama hanya setengahnya saja diijabah oleh Allah. Masih ingat? Kalau orang lagi dicabut nyawa oleh malaikat Israel, proses pencabutan nyawa itu sakit. Karena menyatu antara ruh dan jasad itu sudah sekian lama, tiba-tiba harus dipisah. Maka cara mencopotnya itu akan menimbulkan efek yang sakit. Bukan hanya kita manusia biasa, bahkan Nabi Muhammad pun saat dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Sampai beliau nanya, emang kayak gini rasanya kalau dicabut nyawa? Kata malaikat Israel, ya Muhammad, ini adalah cara yang paling lembut yang aku gunakan dan tidak pernah aku gunakan pada siapapun. Nah, malaikat Israel pakai cara yang paling lembut aja, Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimana kalau Israel pakai cara yang kasar? Kalau kita kira-kira akan diperlakukan kayak gitu nama Israel? Enggak. Apalagi malaikat Israel udah hanya bocah pondok umum nih, buader-buader. Besok lu lihat. Nggak pakai nyantai-nyantai lagi, udah langsung dicabut dengan cara yang keras. Saat merasakan itu, Nabi Muhammad langsung ingat umatnya. Apa katanya? Ya Allah, limpahkan seluruh rasa sakit saat proses pencabutan nyawa kepadaku. Dan setelah itu aku mohon umatku tidak merasakannya, tidak merasakan rasa sakit dicabut nyawa. Nah, ini kata para ulama enggak diterima seluruhnya, hanya separuhnya saja. Itu udah separuh digolongin oleh Nabi Muhammad, dapat diskon gara-gara Nabi Muhammad. Masih terasa sakit, bagaimana enggak? Dan keutamaan-keutamaan lain yang Allah berikan pada beliau sangat luar biasa, masih banyak. Kayak misalnya ketika kita baca sholawat kepada beliau, dalam keadaan serius, dalam keadaan tidak serius,
dalam menggunakan nada, pakai lagu apa enggak, yang namanya sholawat sama saja pahalanya. Jadi sebenarnya bercanda sekalipun, kalau lafaz yang keluar dari mulut kita adalah sholawat kepada Nabi Muhammad, itu akan mendatangkan pahala. Belum lagi kata para ulama, sholawat itu bisa dibaca sesuai dengan niatnya. Baca sholawat niatnya untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, insya Allah sembuh. Baca sholawat dengan niat Allah akan memperbesar pintu rezeki, insya Allah perbesar. Dengan membaca sholawat kita niatkan Allah akan memberikan apa yang kita niatkan, insya Allah tercapai. Cuman masalahnya sebesar apa keyakinan dalam hati kita. Biasanya kan kita cuma ngerjain doang, yakin mah enggak. Kayak doa aja. Saat kita berdoa kepada Allah, kita coba udah khusyuk, bahkan pakai nangis segala. Kan katanya kalau doa sambil nangis sudah luar biasa katanya. Selesai doa ditanya orang, "Bang, kira-kira itu doa lu tadi diijabah apa enggak sama Allah?" Apa jawaban kita? Kenapa kita bilang au? Ya kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena keyakinan dalam hati kita nggak mentok 100%. Itu sebabnya banyak yang diajarkan para ulama ketika kita mengerjakannya kita anggap lamban, bahkan kita anggap tidak berhasil. Karena tingkat keyakinan tadi. Nah, ketika Allah memberikan waktu yang istimewa, bahkan Rasulullah menggambarkannya keistimewaan bulan Sya'ban ini seperti halnya keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi lain. Harusnya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan dengan benar. Kayak saat kita mau belanja, tiba-tiba ada diskon besar. Saat kita mau belanja dan ada diskon besar, kita buru-buru apa ntar dulu. Biasanya kita buru-buru, cepet-cepet deh, takut nanti masa diskonnya habis. Itu urusan belanja. Tapi urusan ibadah kayaknya enggak ada, biasa-biasa aja. Kayak kemarin sebelum bulan Sya'ban kan bulan Rajab, puasa nggak? Kering jawab berarti mending puasanya. Padahal puasa di bulan Rajab itu pahalanya luar biasa. Orang yang mengagungkan bulan Rajab dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk ibadah, bisa dengan puasa, bisa dengan istighfar, bahkan bisa dengan membaca suratul Ikhlas. Itu Allah akan muliakan. Bulan Rajab udah lewat. Kalaupun kita bicarakan ya udah lewat, masih lama tahun depan. Nah, mumpung masih di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan yang istimewa. Bahkan di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat istimewa. Ini terserah mau percaya mau enggak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah. Faqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayk ila as-sama'." Satu saat Rasulullah bercerita, "Atani Jibril, Jibril datang kepadaku." Apa katanya?
Datangnya kebetulan Lailatan Nisfi min Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Ini yang kita sebut tadi nisfu Sya'ban. Kalau di kampung saya nisfu Sya'ban biasanya diramaikan dengan baca Yasin. Di sini begitu? Sama. Berapa kali? 3 kali. Niat baca Yasin yang pertama? Ya, ini manisku cuma nisfu doang berarti kagak. Nah, ditanya niat aja kagak tahu. Boleh jadi nggak ada efeknya. Niatnya aja lupa. Pertama dikuatkan iman dan Islam kan gitu. Setelah itu Yasin kedua, minta diampuni segala dosa buat kita, buat orang tua, kakek, nenek dan seterusnya. Yang ketiga, baru Allah buka pintu rezeki. Kalau udah kuat iman, udah kuat Islam, sudah nggak punya dosa, dapat rezeki, imannya kuat, rezekinya akan diarahkan kemana kira-kira? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Tentunya untuk ibadah. Itu sebabnya ulama kita sejak dulu mengajarkan malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Salah satu cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya dengan membaca Yasin tadi. Kenapa? Karena Rasulullah saja didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan informasi, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Malam ini adalah malam di mana Allah membuka pintu langit dan Allah membuka pintu rahmat. Kalau langit sedang terbuka, pintu rahmat sedang terbuka, saat itu kita munajat kepada Allah. Gampang apa susah kira-kira masuknya itu doa kita? Kayak kita mau masuk masjid, masjidnya sudah dalam keadaan terbuka. Hujan kayak tadi saya baru sampaikan. Langsung masuk bisa cepat. Apa lama? Coba kalau pintunya masih ketutup, pakai buka dulu, mana hujan kan? Ini sudah terbuka, tinggal masuk saja. Kalau ada orang yang nggak mau memanfaatkan kesempatan baik seperti itu, geblek apa pinter namanya. Pakai alasan lagi, mau ada dalilnya itu baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Bodoh amat, mau ada kek, mau kagak kek. Kalau Nabi Muhammad saja diarahkan oleh Jibril untuk bangun dan berdoa, masa kita enggak sih? Hebat mana kita sama Rasulullah? Urusan dosa kira-kira hebatan mana kita sama Rasulullah? Urusan dosa apa pasti hebatan kita dah. Urusan ibadah kita nggak ada apa-apanya. Rasulullah yang sudah dapat jaminan dan garansi dari Allah saja, Allah akan ampuni dosa-dosanya, baik yang sudah maupun yang belum. Di malam nisfu Sya'ban ini masih diparahin sama Jibril, suruh bangun. Warfa ra'saka wa yadayka ila sama, angkat kepala dan tanganmu menengadah ke langit. Apa maksudnya? Suruh doa. Fakultu, Rasulullah sampai nanya, ya Jibril, ma hadhil lailah. Jibril, malam apa sih ini? Sampai serius banget nyuruh doanya. Jibril menjawab, faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu rahmat. 300 pintu rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban dibuka. Dapat atuh aja kita.
Cakep nggak terusan? Kan katanya kita ini bisa bertahan hidup dengan rahmatnya Allah, dengan cinta dari Allah. Kalau Allah ngambek nggak kasih kita rezeki, bisa hidup nggak kita? Cuman biasanya kita rada dablek juga. Yang kita anggap rezeki itu cuman duit doang. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal rezeki kan bisa yang bersifat material, juga bisa yang non material. Kayak ngedip, tahu ngedip? Mata kita bisa ketutup, buka lagi, itu rezeki bukan? Rezeki. Kenapa? Karena itu adalah nikmat. Karena kalau kelopak mata kita tertutup, itu akan mengeluarkan cairan. Dengan cairan itu akan membasahi lensa mata kita. Ketika lensa mata kita basah, dia akan terawat dengan sehat. Tapi kalau dia kering, nggak disiram, dia akan sampai pada apa yang disebut dengan iritasi. Ketika iritasi terus dibiarin, lama-lama dia akan rusak. Saat rusak kita bisa bahkan mungkin kehilangan kemampuan penglihatan. Maka Allah sangat luar biasa rahmatnya kepada kita. Allah ciptakan buat kita mata sebagai alat penglihat. Allah ciptakan juga maintenance-nya. Dengan berkedip lensa mata bisa basah. Dengan basah lensa mata kita bisa sehat. Seandainya nggak bisa ngedip, apa sih itu bahasa Indonesianya? Seandainya kita nggak bisa berkeliling, melotot aja, enak gak kira-kira? Coba deh, coba tahan, jangan berkedip dalam waktu yang agak panjang, jangan lama-lama, 10 menit aja kira-kira, sanggup nggak? Ya mungkin sanggup sih sanggup, cuman nggak enak. Mata rasanya nggak enak lah. Maka seperti apa yang saya katakan tadi, ngedip itu ternyata nikmat. Cuman masalahnya setiap habis ngedip kita alhamdulillah enggak? Ada orang sini asal ngedip, alhamdulillah. Asal ngedip, alhamdulillah. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Bahkan kita lupa bahwa kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata para ulama, kita baru ingat bahwa Allah memberikan kita nikmat itu kalau nikmatnya dicabut sedikit aja. Kayak sehat. Sehat kan nikmat Allah yang paling besar. Tapi kalau lagi sehat, kita ingat gak bahwa sehat itu nikmat? Kagak. Besok giliran meriang baru berasa, wah Allah kalau gitu sehat enak banget. Besok masa udah sehat, lupa aja lagi kalau sehat itu adalah nikmat. Yang saya maksud, kita kurang bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan secara maksimal. Di antaranya ketika Allah memberikan waktu-waktu yang istimewa seperti pada malam nisfu Sya'ban, kita tidak menggunakan keistimewaan itu. Padahal di saat itu Rasulullah SAW diinformasikan oleh Jibril, Allah membuka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yushriku billahi syai'an illa man kana sahiran. Maka saat itu Allah akan mengampuni dosa siapapun yang tidak melakukan dosa syirik. Artinya dosa apa aja diampuni oleh Allah asal mau minta malam itu. Nih, kalau yang rasanya kita masih punya banyak dosa, malam nisfu Sya'ban banyak-banyak istighfar. Baca Yasin biasanya habis maghrib atau isya? Habis maghrib sampai isya. Udah jangan pulang, di masjid aja istighfar sampai subuh. Ada yang kayak gitu? Kita cuma dalil mulu ya. Segala ibadah, besok capek kan, besok kerja ngantuk.
bisa mengganggu aktivitas, ya nggak apa-apa. Yang saya maksud, gunakan, manfaatkan. Jangan sudah tahu keistimewaan waktu yang diberikan tetapi tidak menggunakan keistimewaan itu. Sayang. Udah tahu dapat diskon 90%, nggak dibeli. Besok giliran diskonnya habis baru, ya kemarin beli dah. Itu urusan dunia, bisa ketemu lagi. Kalau urusan akhirat, apalagi kita sudah berada di akhirat, bisa nggak minta ulang waktu? Nggak bisa. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan. Sudah habis waktunya, udah bisa, udah syukur. Itu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ritual yang biasa kita lakukan. Nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah ribet-ribet pakai dalil. Kenapa? Karena guru-guru kita mengajarkannya pasti dengan ilmu. Ketika diajarkan dengan ilmu, insya Allah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita mengerjakannya tanpa ilmu, kayak sholat. Sholat nggak pakai ilmu, bisa nggak? Belajar sholat pakai ngeliatin doang, bisa nggak? Gerakannya bisa, tapi sholat emang cuma gerakan doang. Ada komponen-komponen lain yang akan mendukung keabsahan sholat itu. Kalau nggak belajar, nggak punya ilmu, nggak pakai ilmu, nggak akan bisa. Nah, sesuatu yang kita kerjakan dengan ilmu, insya Allah akan memberikan manfaat buat kita. Nggak usah pusing apa yang disebutin orang, nggak usah pusing apa yang dikritik orang. Yang jelas, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Gunakan keistimewaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain baca Yasin, kalau guru saya dulu di pesantren mengajarkan kalau malam nisfu Sya'ban itu perbanyak salat sunnah. Bahkan ada anjuran para ulama, salat sunnah yang dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban jumlahnya 100 rakaat. Pernah? Enggak pernah? Mumpung masih diberikan kesempatan, besok kalau ketemu nisfu Sya'ban, niatin aja dari sekarang. Cuman kan biasanya kalau yang banyak-banyak begitu belum apa-apa kita udah down duluan. 100 rakaat banyak amat ya. Tarawih aja cuma 20 rakaat. Kalau kita niatkan, kita punya keyakinan bisa, insya Allah bisa. Gak usah pakai dihitung. Rakaatnya gak usah pakai dihitung. Artinya setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gak usah pakai dihitung. Kalau guru saya dulu ngajarin pental korek, taruh pental korek di sebelah kanan 50 batang. Asal salam pindahin sebelah kiri. Sholat lagi, salam. Jangan dilihat ya. Kalau udah habis yang di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri, pasti 100 rakaat. Saya pernah ngerjain dari jam 11 itu selesai jam setengah 4. Capek apa enggak? Capek. Segen apa enggak? Segen. Nah, cuman kan kalau kepengen istimewa ya harus istimewa yang kita kerjakan kan gitu. Minimal kita bisa memperoleh yang istimewa yang belum tentu bisa diperoleh oleh banyak orang. Syukur-syukur Allah berikan karunia yang juga lebih dibanding karunia yang Allah berikan pada orang lain. Dan ini bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban. Dan salat sunnah 100 rakaat itu yang saya tahu dari guru saya cuman malam nisfu Sya'ban doang. Kalau malam lain boleh apa enggak? Boleh. Cuman mau apa enggak? Gitu doang. Gitu. Jadi
Mari sama-sama kita mempergunakan kesempatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan ini bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinan kita bahwa ketika dekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Saat kita sudah dekat kepada Allah, maka kemungkinan untuk mencapai ridha Allah akan sangat lebih mudah. Ketika Allah sudah memberikan ridhanya, maka ridha Allah itu bisa kita gunakan sebagai tiket untuk mencapai apapun. Malam apa kira-kira? Malam nisfu Sya'ban. Lihat di kalender aja. Saya belum tahu pasti. Kalau kemarin tanggal 1 Sya'bannya hari apa kemarin? Hari Selasa kalau nggak salah. Hari Senin atau Selasa? Selasa. Kalau di kalender ada yang tanggal 22, ada yang tanggal 21 gitu ya. Jadi hitung dari situnya saja. Dan malam nisfu Sya'ban itu bisa dilakukan tepat di malam ke-15 atau di malam sebelumnya. Yang paling penting adalah bukan itunya. Yang paling penting aja, ketika kita yakini itu malam nisfu Sya'ban, saat itu kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bertawasul pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan rahmat. Oh iya, sebelum saya lupa, hari ini kami di Pondok Pesantren An-Nur akan mengadakan haul ke-52 dari Ayahanda Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani. Bagi yang punya waktu luang, kami sangat mengharapkan kehadirannya. Mudah-mudahan akan hadir bersama kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang akan memberikan tausiah pada acara tersebut. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء لله نوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها
صلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.